Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghusli. Faslun yang dalam mertelaaken adus. Mujibuhu. Mujibu den wajibaken hu ing adus. Mujibuhu iku den wajibaken ing adus sitatun utawi 6 perkara. Al awalu utawi kang dingin iku ilajul khasafati, mlebune khasafah. Au qadriha utawa kira-kirane khasafah memaktungiha saking nggon den kethok apa khasafah. Artinya khasafah itu kemaluan ya, kemaluan laki-laki, ujung kemaluan yang itu disunat ya, jadi masuknya khasafah ke dalam fil farji ing dalam farji. Jadi masuknya khasafah ke dalam farji itu menyebabkan mandi besar. Jadi kalau yang sudah belum disunat itu berarti namanya khasafah itu. Tapi ketika sudah disunat kan khasafahnya, kulubnya sudah hilang gitu kan. Jadi itu tempat yang disunat itu loh. Jadi tempat yang disunat itu ketika masuk ke dalam farji itu menyebabkan mandi besar. Masuk gitu ya. Jadi di sini bahasanya ilaj itu masuk. Kalau menempel saja berarti tidak. Yang ini bahasanya masuknya khasafah atau ujung penis ke dalam farji atau vagina gitu. Itu menyebabkan mandi besar. Apalagi masuknya sampai pol gitu kan. Masuknya sampai pol gitu, sampai keluar gitu kan, itu sudah jelas itu. Asane utawi kaping pindho iku khurujul maniyyi, keluarnya mani, metune mani. Bihtilamin sebab ngimpi au ghairihi utawa liyane ngimpi, baik itu karena ngimpi, bermimpi atau tidak mimpi. Yang lainnya mimpi itu bisa onani, bisa karena senggolan dengan salaman, senggolan dengan perempuan kemudian keluar gitu. Itu juga bisa seperti itu. Itu menyebabkan mandi besar. Asalisu utawi kang nomor 3 iku al haidu, haid bagi perempuan. Arabingu utawi kang nomor 4 iku an nifasu, nifas bagi perempuan. Al khamisu nomor 5 utawi kang nomor 5 iku al wiladatu, melahirkan. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku al mautu, mati. Nah ini yang kemarin saya sempat bahas bahwa yang namanya kewajiban itu kan pada umumnya dibebankan kepada orang yang mukallaf, sehat, ya kan, sehat jasmani rohani gitu kan, berakal, mukallaf. Lah ini mautun itu kan mati, mayat, kok mayat masih diwajibkan mandi gitu loh. Ini yang saya dari kemarin belum ketemu ini rahasianya atau asal muasalnya, sebab musababnya kenapa mati ini diwajibkan mandi gitu loh. Saya tidak ngerti ini. Nah, yang penting
kemudian masyarakat bersifat fardu kifayah itu. Lah itu kan jadi di bab apa merumat apa namanya pulasara gitu kan, di dalam bab pulasara jenazah itu ada mengkafankan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan gitu kan, ada 4 kewajiban itu. Nah di bab mandi itu juga ada kewajiban tersendiri gitu kan. Kalau bab pulasara mayit ini kan bagi orang yang masih hidup dan lingkungan gitu kan. Nah kalau di bab mandi ini, kenapa mayatnya yang diwajibkan mandi gitu loh, mautun gitu kan. Kenapa yang matinya itu yang disebabkan mandi gitu. Saya nggak ngerti ini rahasianya di mana gitu. Lanjut, wa furuduhu utawi fardune mandi, fardune adus atau rukun mandi itu isnani 2. Al-ula utawi kang nomor al-awalu utawi kang nomor kang pertama iku an-niyatu niat. Asani utawi kang nomor loro iku takmimu jamingil jasadi, ngratani sekabehe badan jasad awak. Ngeratani takmim itu ngeratani jamingil jasadi, ngeratani sekabehane badan awak, bilma'i kelawan banyu dengan air. Jadi rukunnya mandi itu hanya ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah tempatnya niat itu ketika pertama kali kita membasahi tubuh. Ketika kita membasahi dari tangan dulu ya niatnya waktu kita membasahi tangan. Ketika kita pertama kali misalnya mencuci kelamin dulu ya udah dimulai mencuci kelamin itu kita niat. Ketika pertama kali kita cuci kaki ya dari cuci kaki dulu itu. Dari cuci kaki itu kita niat mandi. Jadi kalau mandinya itu di empang atau kolam atau kedung kolam yang besar gitu kan, begitu plung gitu kan, terus keluar ya niatnya waktu kita pertama kali terjun ke air itu langsung niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar gitu kan. Itu tempatnya niat ketika pertama kali kita membasahi anggota tubuh. Seperti itu. Jadi rukunnya mandi hanya 2, pertama niat, kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Jadi tidak ada seperti di wudhu kan kemarin ada tertib, rukunnya wudhu ada tertib urut-urut itu. Kalau mandi enggak, jadi terserah kita mau membasahinya dari mana dulu boleh, karena di sini tidak ada kewajiban harus urut. Dari atas dulu boleh, bawah dulu boleh, seperti itu. Standar basahnya seperti apa? Artinya harus 3 kali apa berikut? Ya wajibnya 1 kali. Wajibnya 1 kali, semua basah dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku, sampai di dalam kuku pun gitu kan. Ya itu juga basah gitu. Terus kalau ada sesuatu yang menempel di kulit seperti misalnya perban atau handiplas atau cat gitu, itu harus dibersihkan dulu gitu. Harus bersih total. Harus bersih dulu baru kita mandi. Semua dibasahi, semua tubuh dibasahi. Ada istilah yang mandi besar itu. Orang Jawa retan, Solonan mereka istilahnya atus kramas. Kalau ada pertanyaan, nek biyen belum usah sampo.
Kan adus keramas itu. Ya memang wajibnya mandi itu nggak pakai sampo, nggak pakai sabun. Jadi yang wajib itu membasahi seluruh tubuh. Gitu. Nah, sabun dan sampo itu kan datang belakangan. Jadi orang sekarang kalau nggak pakai sampo, pakai sabun, rasanya nggak mantep gitu mandi gitu kan. Nah, jadi awal mula kewajiban mandi ya cuman basah. Dan kita pun ketika misalnya mandi besar mau pakai sabun itu ya ketika kira-kira ketentuan atau syarat kewajiban mandinya itu sudah selesai gitu loh. Jadi begitu tubuh sudah basah semua baru kita ambil sabun. Jangan mipil, jangan mencicil. Kalau mencicil itu nanti menjadi yang sini yang sebelah belum basah, yang satu sebelah sudah basah gitu kan. Itu menjadi, atau air yang sampai di tubuh menjadi sifatnya berubah karena tercampur sabun gitu kan. Seperti kemarin kita membahas wudhu itu loh. Iya. Tidak adanya sesuatu yang merubah sifat air gitu kan. Kemarin ketika dibahas wudhu itu. Nanti mirangkan mengenai yang itu mandi besarnya kan diawali dengan membersihkan daerah situ dulu dengan sabun, bersih, baru yang itu. Ya itu juga benar. Jadi menghilangkan kemungkinan tempat-tempat yang terkena najis gitu kan. Jadi najis yang ada di seluruh tubuh kemungkinan ada di mana tempat-tempat yang biasanya terkena najis itu dibersihkan dulu sampai kita meyakininya bersih. Baru kemudian kita mandi. Ya memang yang benar seperti itu. Nah baru kemudian kita pakai sabun. Sabun itu kan adat orang modern gitu kan. Adat orang modern. Di fikih tidak ada membicarakan sabun gitu. Tidak membicarakan sabun. Apalagi sampo, apalagi mereknya disebutkan, enggak pernah gitu. Endorse. Running iklan. Itu seperti itu. Wasunanuhu utawi pira-pira kesunahane adus iku kathiratun akeh. Minha setengah saking akeh iku al wudu kamilan hale sempurna qoblahu ing dalem sedurunge adus. Wudu dulu. Wal ibtida'u lan ngawiti bisikil aimani kelawan gosok bagian tengen mim badanihi saking badane wong. Wadal kulan gosoki wat taslisu lan ngaping teluni wastik barul kiblati lan madhep kiblat. Itu kesunahan-kesunahan mandi. Wudhu sempurna sebelumnya, kemudian mengawiti dengan bagian tangan kanan dulu, kemudian baru kiri, kemudian badan itu digosok, artinya meratani air gitu loh, meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian wataslisu 3 kali, wastik barul kiblati menghadap kiblat. Itu kesunahan mandi. Wa makruhatuhu utawi pira-pira makruh kemakruhane adus iku nahwul israfi fil ma'i kaya dene israf ing dalem nganggo banyu, berlebihan dalam air. Adus cukup seember karo pancuran misalnya kan. Kita sedim air satu dream. Ana wong sing nganggo adus ki. Oleh nyiwek karo gayung semangat banget. Boom gitu. Ada orang-orang yang tipe seperti itu.
Dan karena mandi besar ini kan menjadi apa ya, hukum fikih ya. Jadi lebih aman itu kalau kita langsung dari kran. Langsung dari kran ya, langsung dari kran atau pakai pancuran gitu loh ya. Itu lebih aman karena meminimalisir kembalinya mencipretnya air ke dalam tempat semula itu loh, mustakmal itu kan. Kalau kita pakai gayung kan suci tapi tidak mensucikan. iya, ada apa namanya, ada apa, cipretan air yang kembali ke iya, ke ember atau kolam itu loh. Seperti itu. Lebih aman lagi di sungai. Sungai kan airnya mengalir. Dan itu bonus. Di hulu kan mungkin ada yang mandi, ada yang wudhu, ada yang kemudian jadi turun. Tapi kan itu airnya banyak kalau di sungai itu kan. Oh, iya. debitnya gitu. Iya, debitnya karena debitnya itu. Karena debitnya bagus. Atau air laut juga suci meskipun asin gitu kan. Ya. Tapi air laut juga suci, bisa untuk bersuci gitu loh. Ya asal jangan berkumur saja kan. Plum. Begitu mengerambut tapi gue ya apa sebenarnya? Rambutnya terus jadi dembleng kayak gitu, apa namanya? Lah ya jadi gimbal gitu kan. Itu seputar mandi seperti itu.